Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi ya. Selamat datang di channel aku. Seperti biasa, aku mau share aja ya seputar pengalaman aku. Kali ini aku akan share buat teman-teman tentang mengatasi anak yang tidak mau makan nasi. Dan ini terjadi juga ya sama aku ya, terutama anakku yang kecil ini ya. Ini anak aku yang ketiga. Yang dua anak itu mau makan nasi dan yang ketiga ini aku bingung karena dia nggak mau makan nasi sama sekali. Sebagai orang tua, sebagai ibu ya, kita pasti khawatir ya akan perkembangan pertumbuhan dia ya. Apalagi kita sebagai orang Indonesia kan menjadikan nasi itu sebagai makanan pokok gitu ya. Jadi kadang bingung gimana nantinya kan, aku pun panik juga. Jadi langkah aku tuh waktu itu, aku coba bawa ke dokter. Yang pertama tuh aku bawa ke dokter, karena aku khawatir kan panik, takut terjadi sesuatu atau sakit di mulutnya. Aku pikir takut ada masalah di lidahnya atau dalam mulutnya gitu kan. Jadi aku coba periksakan dan ternyata tidak ada apa-apa. Dia hanya bilang ya mungkin mungkin trauma makanan atau apa gitu kan. Jadi dia hanya kasih vitamin untuk menambah nafsu makan dan itu aja. Jadi ternyata setelah aku dapat juga minumkan obat dan sebelum itu juga saya coba kasih obat-obat lain, vitamin-vitamin lain, nggak ngaruh juga ya, tetap aja nggak mau makan nasi. Dia mulai susah makan nasi itu mulai 2 tahun ya, udah nggak mau lagi makan nasi. Jadi langkah yang kedua, karena nggak ada solusi juga, nggak ada apa hasil dari dokter ya, yang kedua aku pikir hanya udahlah aku akan cari cemilan lain selain nasi ya. Jadi aku coba mulailah cari-cari cemilan lain. Awalnya tuh aku coba-cobalah beli makanan jadi kue-kue ya, terutama jajan pasar karena aku sering lihat jajanan pasar kan lebih sehat ya daripada cemilan yang di toko-toko yang kemasan gitu ya. Jadi aku cobalah cari-cari kayak bolu kukus atau mungkin ubi. Kalau tempat aku tuh kayak semacam pastel gitu ya, kayak di dalamnya ubi itu sempet waktu itu dia mau. Jadi udahlah, karena ada beberapa yang dia mau, aku pikir itu bisa jadikan makanan pendamping nasi ya. Jadi nggak harus nasi aja yang aku pikirkan. Makanan lain pun banyak ya selain nasi sebenarnya ya, nggak wajib makan nasi. Cuman karena kita orang Indonesia ya udah terbiasa makan nasi, jadi pikirnya nasi itu utama ya, padahal enggak ya. Aku lihat juga anakku tetap sehat, tetap aktif ya. Karena kita ganti cemilan lain ya, pengganti nasi ya, kayak tadi ubi, kadang juga kayak risol mie, kadang anakku juga mau, kadang donat. Itu kan banyak ya menu-menu lain untuk pengganti nasi ya. Dan tips yang ketiga menurut aku ya, kita kalau anak kita seperti ini ya, kita jadi ibu harus lebih kreatif ya dan harus kreatif rajin bikin cemilan sendiri maksud aku ya. Karena kalau kita misalkan beli terus kan selain boros di kantong ya, kita kan cemilannya nggak selalu ready ya yang kita cari misalnya gitu kan. Yang kayak jajan pasar aku nyari itu kan pagi aja kan. Jadi kalau waktu lain itu nggak ada. Jadi aku harus belajar bikin cemilan yang dia mau tuh supaya bisa dimakan di rumah di waktu-waktu kapanpun dia mau gitu kan. Tapi bikinnya yang bisa disimpan gitu ya. Kayak anakku aku tuh kalau sore hari kadang mau makan sore atau malam ya, mau makan apam Pinang, tempat aku apam Pinang ya, tapi eee, namanya martabak manis ya, kalau di Jawa mungkin ada yang bilang martabak manis, itu anakku mau yang rasa kacang. Tapi itulah karena martabak manis kan hanya ready malam hari ya, dan anakku tuh maunya pas panas aja, pas dingin untuk besok pagi tuh anakku nggak mau lagi, itu susahnya anakku. Jadi makanan cemilan yang gitu-gitu tuh maunya fresh, maunya hangat anak aku. Jadi tambah repot aku. Cemilan-cemilan yang kayak gorengan ubi tadi gitu tuh kan, singkong. Maunya yang hangat-hangat. Jadi agak repot. Makanya aku biasa goreng sendiri. Habis itu bikin sendiri gitu ya. Habis itu aku simpan di kulkas. Jadi pas mau makan, aku langsung masak seperlunya, secukupnya aja dia makan gitu kalau aku. Dan tips yang terakhir keempat menurut aku sih ya,
kita harus punya stok yang siap ready ya, untuk siap bisa dimakan gitu ya untuk anak-anak ya. Misalnya mungkin bunda-bunda ada yang anaknya mau makan biskuit, bisa stok ya biskuit apa yang dia mau, bisa disimpan karena makanan ini kan beda dengan nasi ya yang langsung kenyang ya. Jadi biskuit kan mau kapanpun, mau jam berapapun kadang dia mau gitu kan. Aku biasa anakku kadang malam-malam pun udah mau tidur dia nyari biskuit, jadi harus siap kapanpun dia mau ada stok gitu ya. Bisa juga kayak makanan frozen gitu ya, mungkin ada teman-teman yang anaknya suka kayak nugget mungkin, itu kan ada juga yang mau ya, tapi anakku nggak mau. Bisa jadi makanan yang seperti itulah yang kita stok, kita simpan-simpan untuk anak kita, jadi jam berapapun kapanpun ada dia mau tuh kita ada, jadi kita nggak harus keluar untuk cari-cari. Dan itu aja ya teman-teman, bunda-bunda semua, share pengalaman aku dan tips juga. Semoga teman-teman yang anaknya ngalamin hal yang kayak aku sama nggak mau makan nasi, nggak usah cemas ya, nggak usah khawatir ya, kita hanya perlu cari makanan lain ya pengganti nasi ya, karena masih banyak ya makanan nasi. Banyak ini itu anak aku ya, mungkin teman-teman anaknya beda-beda lagi ya, maunya yang kayak apa, seperti apa. Yang penting kita nggak fokus ke nasi, jadi yang penting selama anak kita mau ada masukan makanan dan selama anak kita sehat, aktif, cerdas gitu ya, nggak ada masalah dengan badannya, misalnya kelihatan lemas atau gimana ya, ada yang aneh gitu kan. Nah itu nggak masalah menurut aku selama anak aku sehat, aktif terus ya, jadi nggak masalah karena dia tetap ada masukan lain ya. Dan terutama susu ya, anak aku masih minum susu formula, jadi itu buat tambahan juga. Bisa juga susu lain ya kalau teman-teman mungkin anaknya nggak minum susu formula, bisa juga susu lain. Dan itu aja teman-teman sharing aku kali ini. Terima kasih untuk teman-teman udah ngikutin video aku ya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.